Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, dan pembelajaran ketiga. Dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Terlihat bahwa petugas sedang membukakan pintu gudang. Benny dan teman-temannya menunggu karena Benny akan mengambil tanah liat yang ada di dalam gudang tersebut. Nah, anak-anak, ketika kita akan meminta tolong kepada siapapun, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik, agar orang yang kita mintai tolong itu tidak tersinggung dan mau menolong kita dengan senang hati. Coba kita perhatikan gambar berikut ini bersama-sama. Kita tuliskan kalimat sederhana yang dapat kita gunakan untuk meminta pertolongan kepada orang tersebut. Gambar nomor 1. Terlihat Benny sedang bersama dengan petugas sekolah. Kita buat kalimat permintaan tolong yang baik yang seharusnya Benny katakan. Contoh kata permintaan tolongnya adalah, Pak petugas sekolah, aku meminta tolong, aku ingin meminjam kunci gudang. Pada gambar nomor 2, terlihat Siti dengan temannya sedang membuat karya seni dari tanah liat. Kira-kira apa kata yang tepat untuk permintaan tolong pada gambar tersebut? Hai Siti, aku minta tolong diajari membuat karya seni seperti milikmu. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ada Udin dan temannya sedang di dalam kelas. Mereka sedang mengobrol bersama. Contoh kalimat untuk meminta tolong adalah, Udin, bisakah kau membantuku keluar sebentar? Aku membutuhkan bantuanmu untuk mengangkat pot. Kita lanjut ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 terlihat Edo sedang di ruang tata usaha. Contoh permintaan pertolongannya adalah, Edo berkata, Bu, bolehkah saya meminjam buku untuk bisa saya bawa pulang? Kita lanjut ke gambar nomor 5. Gambar nomor 5 terlihat Siti sedang mengobrol dengan petugas sekolahan. Siti akan meminjam sapu kepada petugas sekolah. Kalimat permintaan tolongnya adalah, Pak petugas sekolah, bolehkah aku meminjam sapu? Nah anak-anak, itu dia tadi contoh kalimat permintaan tolong dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor 5. Coba Pak Guru ingin anak-anak membuat kalimat permintaan pertolongan nomor 6, nomor 7, dan gambar nomor 8. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Benny dan teman-temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya akan belajar mengukur. Apakah benda berikut ini ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Gambar nomor 1. Coba kita ukur gambar nomor 1. Gambar nomor 1 adalah sapu.
Mari kita ukur sapu menggunakan meteran. Ternyata sapu memiliki panjang 60 cm. 60 cm apabila dirubah ke meter maka menjadi 0,6 meter. Kita lanjutkan ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2 adalah papan tulis. Papan tulis dapat kita ukur menggunakan meteran. Mari kita coba hitung panjang papan tulis ini menggunakan meteran. Nah, anak-anak semua, kita sudah mengetahui bahwa panjang dari papan tulis ini adalah 200 cm. 200 cm apabila kita tulis menjadi meter, maka panjangnya adalah 2 meter. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 adalah pintu. Pintu dapat kita ukur menggunakan meteran. Mari kita coba ukur pintu ini menggunakan meteran. Nah, dari hasil kita mengukur menggunakan meteran, diketahui bahwa pintu panjangnya adalah 150 cm. 150 cm apabila dirubah menjadi meter, maka panjangnya adalah 1,5 meter. Kita lanjut ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah gambar jendela. Mari kita coba hitung jendela ini menggunakan meteran. Hasil pengukurannya adalah panjang jendela ini memiliki panjang 100 cm. 100 cm apabila dirubah menjadi meter, maka panjangnya adalah 1 meter. Kita lanjutkan ke gambar nomor 5. Gambar nomor 5 adalah gambar meja. Mari kita coba ukur panjang meja ini menggunakan meteran. Panjang meja ini setelah diukur menggunakan meteran ternyata panjangnya adalah 130 cm. 130 cm apabila dirubah ke meter maka panjangnya menjadi 1,3 meter. Kita lanjutkan ke gambar nomor 6. Gambar nomor 6 adalah gambar kemoceng. Mari kita ukur kemoceng ini menggunakan meteran. Setelah kita ukur menggunakan meteran, ternyata kemoceng ini diketahui panjangnya adalah 60 cm. 60 cm apabila dirubah ke meter, maka panjangnya adalah 0,6 meter. Nah, anak-anak, tugas selanjutnya untuk anak-anak adalah mengerjakan halaman 87. Salin hasil di atas, ubahlah ke dalam satuan meter. Nomor 1 sampai nomor 6. Kerjakan di buku tulis kalian. Mintalah bantuan kedua orang tuamu apabila kalian mengalami kesulitan, atau silahkan kalian lihat video Pak Guru tadi agar kalian mudah dalam mengerjakannya. Setelah Benny selesai mengukur benda, Benny dan teman-temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba kalian melihat Benny melakukan caranya membuat vas bunga. Adapun langkahnya sebagai berikut. 1. Sediakan tanah liat dan air. 2. Gunakan sarung tangan elastis. 3. Tentukan pola yang akan dibuat. 4. Ambil tanah liat secukupnya. 5.
Basahi tanah liat dengan air secukupnya. 6. Tanah liat dibuat jangan encer. Nah, itu dia tadi adalah langkah-langkah sebelum kita membuat vas bunga. Apabila anak-anak sudah melakukan langkah 6 tadi, maka kegiatan selanjutnya untuk membuat vas bunga, anak-anak dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah buat pilinan di atas meja. Seperti gambar nomor 1 ini. Kalian membuat pilinan memanjang di atas meja. Kemudian setelah pilihan di atas meja selesai, kalian membuat lempengan lingkaran untuk sebagai alas dari vas bunga tersebut. Sesuaikan ukuran lempengan itu sesuai dengan vas bunga yang ingin kalian buat. Kemudian taruh lempengan tadi di bawah dan lilitkan di atas lempengan pilihan yang sudah kalian buat tadi. Lilitkan melingkar mengikuti lempengan yang sudah kalian buat tadi sehingga membentuk sebuah lingkaran. Apabila sudah disusun rapi sampai ke atas, rapikan lilitan tadi menggunakan butsir atau boleh juga menggunakan alat lainnya. Contoh alat lainnya boleh menggunakan sendok atau skop. Langkah yang terakhir adalah selesaikan bentuk dengan pilihan. Selesaikan bentuknya sampai sempurna seperti bentuk yang kalian inginkan dan kembali rapikan lagi menggunakan butsir. Nah, anak-anak, itulah tadi langkah-langkah kita dalam membuat vas bunga. Anak-anak bisa mencobanya menggunakan alat lain, tidak harus menggunakan tanah liat, tetapi anak-anak bisa menggunakan alat lain, contohnya adalah malam atau was. Silahkan anak-anak buat vas bunga sendiri dari malam atau was. Kalian buat sesuai pola yang sudah Pak Guru berikan tadi dalam video. Buatlah dengan bantuan kedua orang tuamu, atau kalian juga boleh meminta bantuan kepada kakakmu. Nah, anak-anak semua, pembelajaran ketiga pada hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Apabila anak-anak akan bepergian, kenakan masker dan membawa hand sanitizer. Selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi.